Rappers, jumpa dengan saya Rian Eka Pradipta di The Rap Show. Kali ini agak beda nih, karena di samping saya tuh bening sekali ya. Mungkin kalau ada darah mengalir kelihatan tuh darahnya ngalir sini. Saking beningnya. Dan kebetulan juga gua juga salah satu pemerhati sinetron ya. Dan sinetron ini sering gua tonton. Dia salah satu aktris yang bermain di sinetron Anak Jalanan. Kita sambut Natasha Wilona. Hai. Tepuk tangan, efek-efek ya, pakai efek ya. Ya. Beda ya di sini kayak ayo dewasa PSBB. sekali pembicaraannya ya. Ini ya karena saya udah tua. Ini sebenarnya Natasha Wilona ini sengaja ngomong gitu karena dia tahu saya sudah di atas 30 tahun. Iya, Umur kita bedanya. Yang penting kan jiwanya muda kan? Oh iya, itu harus. Ya udah nggak apa-apa. Ini dari dulu aku tuh suka bingung. Panggilan kamu tuh apa sih? Natasha Wilona? Natasha berarti ya? Wilona panggilannya. Wilona. Kenapa nggak Natasha? Jadi itu ceritanya waktu aku di sekolah dulu, yang nama Natasha tuh ada 4 orang. Oh. Ada Natasha Wilona, Natasha Utari, Natasha Valencia, dan Natasha siapa gitu aku lupa lagi. Jadi ya buat lebih gampang semua panggil pakai nama belakang. Soalnya kalau pakai Natasha 4-4-nya nengok gitu. Oh iya juga sih. Itu alasan yang sangat masuk akal sih. Iya, Karena emang Natasha kayaknya memang banyak banget yang pakai nama Natasha ya. Makanya. Kalau Nastusha anaknya Kak Glenn. Beda ya. Glenn Alinsky. Oh, Natasha Wilona atau Wilona. Selama ini kan berarti kan ini kita ngomongin pandemi corona ya. Kan syuting sinetron berarti stop. Kebetulan sinetron aku emang udah selesai seminggu sebelum corona. Oh. Jadi emang udah enak sih waktu itu. Berarti transferan udah masuk lah ya. Waduh. Masih terus berjalan dong kalau sinetron kan gitu. Berarti sinetron sudah selesai. Ini tinggal nanti setelah pandemi corona baru akan ada syuting lagi atau udah ada persiapan untuk judul baru? Ditawarin sih udah pasti, tapi masih menunggu tergantung peraturan dari pemerintah udah bisa syuting atau belum gitu. Ini agak beda karena gini, Will. Kok Will sih manggilnya? Gak apa-apa Will. Lon. Will, emang bener Will. Will. Asal bukan wanita zaman lain. Kalau di The Rap Show itu memang biasanya aku tuh ngobrol sama musisi, terus atau sama pemain bola gitu. Tapi kali ini sama pemain sinetron. Sebenarnya, tapi kamu katanya sempat nyanyi juga ya? Nyanyi itu juga buat os film aku sendiri. Udah berapa single waktu itu? 1 doang. Oh 1? Itu juga bener-bener buat karena film aku, mereka minta boleh nggak Wilona nyanyiin osnya. Tapi aku udah bilang nih, ya suaraku begini aja ya, pasti beda loh sama penyanyi. Oh ya udah nggak apa-apa ya, itu doang udah. Oh jadi memang bukan sengaja untuk nyiptain nyanyi single. atau mau bikin single? Tiba-tiba aja diminta tolong, gimana ya, yaudah deh coba deh. Ya ala kadarnya juga lah gitu. Aku sih sempat denger sih. Sempat denger ya? Sempat denger. Karena sebelum interview harusnya aku emang harus cari tahu Wilona itu selain jadi aktris ngapain aja gitu. Ternyata pas di search Wilona nyanyi juga. Makanya aku tadi sempat selewat lah dengerin gitu. Nah, aku kan musisi nih. Waktu dulu Wilona itu suka nggak sih maksudnya dengerin musik atau ada musisi apa sih yang disuka gitu dulu waktu kecil? Waktu aku kecil sampai sekarang banyak sih yang aku suka ya, karena banyak banget yang bagus-bagus, tapi salah satunya The Massive deh kayaknya. Tuh, selalu gitu deh. Karena waktu aku SMP Rap Show tuh selalu gitu, bintang tamunya kalau misalnya ini pasti bilang The Massive, pasti iya bohong loh, ya? waktu aku SMP tuh Cinta Ini Membunuhku bagus, waktu aku masih kecil-kecil gitu, jadi aku kayak dengerin, oh iya. Kamu SMP waktu itu? Iya. 2008? Bukan, berarti aku baru-baru, ntar dulu. 2008 tuh kamu umur berapa 2012 aku SMP kelas 3, berarti 4 tahun lalu, aku SD mau naik SMP. Oke, SD. Iya, itu kan lagi hits banget tuh kan lagunya. Iya, 2008 itu emang Cinta Yang Membunuhku lagi di mana-mana sih. Terus apa lagi? Ini nggak bohong berarti ya? Nggak bohong, karena emang pernah denger. Dan terus kalau yang dari Indonesia tuh aku lumayan suka denger. Kalau yang lama-lama siapa ya?
Ada band lumayan suka. Ada band, oke. Yang siapa versi yang kan sempat ganti tuh ada dulu Yang Baim sama yang kedua Doni. Doni. Oke. Terus kalau yang baru-baru yang muda-muda siapa ya? Banyak sih yang bagus-bagus ya. Ntar aku lagi mikir nih saking banyaknya. Oh, Rosa bagus. Rosa, oke. Eh Tulus. nggak terlalu dengerin banget. Oke. Siapa ya? Kadang-kadang aku tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya. Hi-Fi. sih. Enggak. Siapa? Siapa lagi ya? Siapa sih yang kalau Agnes Monica, banyak Monica. banget tuh lagu yang bagus-bagus. Oh, jadi masih di era 2000-an ya berarti ya? Iyalah kan aku emang anak 2000-an dong Oke, jatuhnya ya. Berarti termasuk yang ngikutin juga musisi-musisi Indonesia ya berarti. Maksudnya tahu Aku juga makin lah. turun ya? Apa aku makin turun atau kakaknya makin naik? Sebentar, kita cek dulu. Aku makin turun ya? Kok aku makin pendek? Ini lucu nih. Oke, aku turun dikit nih. Oke, Oke. nah. Tadi aku nanya soal musik yang kamu suka. Musik yang aku suka, jujur sebenarnya aku tuh suka lebih banyak aku dengerin tuh musik-musik barat. Oke, siapa? Contohnya karena aku banyak banget sering sama mama kayak M2M, Roxette. Wah, keren. Terus Roxette suka? Lumayan suka. Kan mama kan jadi gimana ya? Orang tua Oke. kita sering denger, lama-lama kita ikut denger. Berarti mama seleranya keren. Shania Twain, Celine Dion, Wow, Bon keren. Jovi. Oke. Terus kalau yang muda-mudanya mungkin kayak Ariana Grande, Oke. Shawn Mendes, ya itulah yang anak-anak Iya, muda iya. suka. Itulah. Berarti mama taste musiknya keren tuh karena Roxette, suka Iya, Bon Celine Dion. Jovi. Oke, Kamu Bon suka Jovi. kayak gitu-gitu. Oke, seberapa besar pengaruh mama buat Wilona? Karena biasanya orang tua tuh ngaruh banget. Karena kalau dulu aku tuh musik-musik yang aku suka itu juga hasil dari Orang tua. apa yang jadi referensi bokap dulu. Oh. Nah, kalau pengaruh mama di dalam karirnya Wilona? Banyak sih ya, karena lebih tepatnya mama kan yang dari awal mendukung, mensupport banget dan yang selalu nganterin kemana-mana, yang berjuang bareng, terus yang banyak yang nasehatin, yang banyak ngajarin semuanya lah gitu. Oke. Berarti Wilona itu mulai syuting sinetron itu mulai Kalau sinetron SMP. atau iklan? Kalau Ada iklan juga pernah? dari 8 tahun setengah. Jadi awal aku tuh iklan. Aku makin turun lagi nggak? Enggak. Aku jadi suges ya. Dari awal dari iklan, umur 8 tahun setengah. Terus mulai aku pernah ikut FTV juga 10 judul. Waktu itu masih FTV zaman-zaman TPI tau gak sih, kisah fantasi anak. Yang anak-anak semua yang kayaknya main. pernah Kayak tahu Legenda deh. Naga Iya, iya, iya. ini. Oke. Gitu-gitulah. yang Itu ada Wilona juga situ ya? Aku pernah main Oke. 10 judul. Abis itu aku off, aku cuma iklan dan akhirnya di SMP kelas 3 aku nyobain sinetron pertama kali. Itu apa sinetron pertama kalinya? Judulnya yang masih di bawah umur. Masih di bawah. Itu di mana ya? RCTI dulu. RCTI ya. Oke, berarti sangat muda banget ya, masih kecil bisa dibilangnya Iya. memulai karirnya. Masih unyil-unyil banget itu mah. Jadi ya pantas lah kalau sekarang Wilona punya followers yang banyak. Jadi udah enak banget tuh. Iya. Ya tinggal Memetik tinggal hasil. milih lah, mau main di film apa, mau main di sinetron apa udah tinggal. Karena Iya, bersyukur gitu. Oke, ini ngomongin soal yang lebih pribadi, Oke. soal pasangan. Nah, Wilona tuh sebenarnya suka tipe pria yang seperti apa sih? Kalau untuk jadi pasangan, Kayaknya ataukah apa ya? Kalau ditanya tuh selalu bingung ya karena yang kayaknya nomor semua satu cewek apa? sama aja Yang deh. nomor satu apa? Yang dilihat sama Wilona? Tampang dulu. Hatinya. Dia harus baik gitu loh. Itu Dan kayak harus yang standar nggak sih? kayak nggak tahu deh, aku kayak ngerasa harus yang sesuai dengan hati aku, kayak cocok di hati aku aja gitu. Oh gitu. Kadang bisa random gitu, bisa di momen-momen tertentu aku ngerasa cocok baru gitu. Selain itu apa? Dia harus takut akan Tuhan pastinya. Dia harus yang bertanggung jawab. Dan yang paling penting apa ya? Yang paling penting itu sih nyaman ya ujung-ujungnya nggak sih? Berarti aku kalau kayak nyaman, percaya. kayak kameramen saya, aku nggak bisa ya. Dia ini Soalnya kan kalau- udah dicoret tuh, udah coret Aku rasanya. tipenya gini, soalnya aku tipe yang aku tuh nggak mau pacar tuh kebanyakan.
Dan aku mau kalau sekali pacaran tuh kalau bisa kita lebih serius, ya kan? Kebanyakan tuh maksudnya gimana? Maksudnya Kayak kebanyakan mantan, kebanyakan yang aku pacarin kayak gonta-ganti 3 bulan aku putus habis itu aku bosan aku yang lain. Aku bukan tipe yang kayak gitu soalnya. Jadi saat aku udah bener-bener pacaran ya maksudnya, bener-bener pacaran tuh aku pasti lebih serius dan berharapnya juga serius, bukan buat yang kayak main-main atau iseng-iseng. karena jujur aku tuh nggak terlalu ngikutin berita atau gosip ya. Ya Jadi nggak usah ngikutin lah kak, kan jujur, gosip namanya. makanya aku tuh tadi aku beneran aku tuh nggak tahu Natasha Wilona itu pernah pacaran sama siapa, aku nggak tahu. Jujur, gitu. sumpah beneran. Bagus dong, berarti kan kakak termasuk orang yang jarang nonton gosip. Iya memang nggak pernah, jujur. Bagus. Nah aku mau nanya sekarang, ini langsung nanya. Kamu selama kamu pacaran ya, yang paling membekas di hati? Membekas. Ya ampun bahasanya membekas. Nah, Puitis membekas banget ya. membekas di hati. Siapa ya? Kayaknya semuanya punya porsi masing-masing sih di hati aku. Kayak maksudnya punya Total kenangan udah punya masing-masing. berapa mantan ya? Cuma 2. Oh 2? Makanya kan aku udah Serius? bilang, aku tuh jarang sampai pacaran sama orang tuh jarang. Banyak kan gitu, kalau udah sampai pacaran tuh berarti intinya aku udah seriusin. Tapi kalau misalnya cuma deket atau temenan, aku mungkin bisa deket sama siapa aja, temenan sama siapa aja. Tapi kalau buat sampai aku jadiin pacar tuh biasa susah, agak jarang. Kalau pacaran tuh berarti sama-sama udah mengutarakan perasaan terus jadian gitu ya? Biasanya Gimana sih kalau pacaran? Soalnya Kalau pacaran nggak tahu ya. Loh, kakak gimana? enggak, aku dulu langsung nikah soalnya kan. Oh kakak ta'aruf? Nggak tahu nama ta'aruf atau apa, pokoknya langsung Ketemu langsung ngelamar nikah? gitu. Oh langsung Saya ngelamar? lamar. Nggak tahu ya, kalau sejauh ini tuh aku pacaran ya bisa ditembak. Terus misalnya Oke. aku ngerasa cocok, aku terima. Kalau aku nggak ngerasa cocok, aku tolak gitu loh. Oke. Gitu. Berarti dua itu siapa aja? Gue search dulu apa ya? Ya berarti kakak itu tugas kakak habis dari video ini, men-search itu. Tanya langsung deh gimana? Boleh nggak sih jawab? Nggak boleh, kakak harus cari tahu dulu dong. Inisial deh. Nggak boleh inisial sih, orang udah tahu sebenarnya ya. Yaudah deh, SW sama Phoebe. SW itu siapa? Bentar. Udah lah kak. Oke. Nah, dari 2 itu ngebekas nggak? Maksudnya membekas di hati nggak? Atau dalam maksudnya Kalau yang pertama sempat kan bikin baru- galau atau enggak gitu. Kalau Ini pertama berarti kan bukan pacar gosip ya? pertama. Berarti ini fakta ya? Maksudnya memang Iya, memang karena memang keluar dari jadian mulut ya? aku sendiri Iya. gitu. Kalau yang pertama kan pacar pertama ya, namanya pacar pertama ya, itu juga aku masih 14 mau ke 15 tahun. Oke. Terus kalau yang kedua, punya porsi sendiri lah di hati aku. Maksudnya memori yang dilewatin atau hal yang dilewatin tuh beda-beda setiap hubungan, kayak gitu nggak sih? Kayak Ya, benar-benar. pasti beda-beda orang tuh ada beda aja jalannya, beda permasalahannya gitu. Berarti sekarang belum punya pacar lagi berarti ya? Sekarang tolong dicarikan ya kak. Oke. Tapi jangan sama dia berdua ya. Ini nggak Ini takut akan nemunya di Tuhan. mana Ya? sih? Nemunya di mana Ini sih? nggak takut akan Tuhan ini ya? Puasa ya? Oh ya, bagus. Berarti kalau nyari tipe pasangan tuh nggak terlalu yang ribet ya? Enggak sih, karena aku jarang ngeliat dari fisik dan materinya. Biasanya aku bilang tadi kembali kenyamanan. Karena kan pasti ada PDKT dong sebelum pacaran. Nah, itulah yang hati nyaman gitu. Oh, ini baru di WhatsApp. Ini Farel Bramasta, Stefan William. Oh, ini pemain sinetron semua ya berarti ya? Iya, Oh, kejawab dong berarti. Oh, kejabat. Ini dikasih tahu sama dia. dikasih tahu ya. Iya. Kalau nggak dikasih tahu nggak tahu. Iya, iya. Dalam mencari pasangan itu pengaruh nggak sama kamu bekerja? Maksudnya karir kamu tuh ngaruh nggak sih? Maksudnya saat menjalin hubungan itu support nggak saat itu sama 2 yang Mungkin karena kita sama-sama di entertain jadi saling mensupport sih. gitu. Iya. Kalau mungkin beda pekerjaan ya kita kan nggak tahu ya. Cuma kalau satu pekerjaan kan udah sama-sama ngerti pekerjaannya apa. Iya sih, karena memang di satu pekerjaan yang sama juga kan. Iya. Soal haters, ini aku kenapa selalu nanya ini karena setiap public figure pasti beda-beda cara mengatasi haters. Nah kalau kamu tuh tipenya gimana sih sama haters? Apakah dibalas? Apa ketika mereka ngomong jelek kamu balas atau kamu diemin aja atau gimana sih sebenarnya biasanya? Biasanya aku diemin sih, malah aku jarang baca sebenarnya. gitu? Nggak tahu, aku emang orangnya agak-agak cuek, aku nggak makin turun kan? Enggak kan? Enggak. Oke. Tegas aku jadinya.
Aku biasanya aku cuekin sih. Aku Oke. jarang mau terlalu membaca terlalu detail atau kayak gimana. Karena nggak tahu ya, aku emang bukan tipe yang suka ngebacain detail aja. Gitu. Jadi memang ya udah diemin aja gitu ya. Karena mungkin aku nggak ngebaca lah, jadi aku nggak emosi. Oke. Jadi aku lebih santai. Karena aku nggak gitu. Misalnya nih ada komen 4.000, aku nggak yang kayak bacain satu-satu nih. Jadi kayak biasanya ya udah. Aku habis upload foto, yang penting aku ngeliat di foto of me. Jadi yang kayak orang-orang nge-tag Ya. aku cuma nge-like-likein doang. Udah biasanya aku udah off. Itu doang. Berarti memang kamu tipenya nggak terlalu yang maksudnya bodo amat lah gitu dengan hal-hal yang Iyalah, karena yang- ya gimana ya, kita yang nggak mungkin negatif gitu berharap ya. semua orang suka sama kita ya. Terus namanya public figure kayak wajar nggak sih? Akan selalu ada haters and lovers. aku dulu juga pernah waktu awal bikin Twitter juga sempat banyak haters kan. Oh iya? Terus langsung aku matiin karena nggak kuat. Jadi tapi akhirnya ternyata sosial media memang penting juga sih di era sekarang ya untuk ya mempromosikan diri kita sendiri. Terus ya kayak kamu sekarang ya udah enak karena mau ada judul baru ya tinggal Promosi post di tinggal situ. post di Iya, benar. Yang penting kita mah kalau main sosial media tuh wise aja sih, gunain secara bijaksana. Maksudnya ya konten yang kita posting ya kita harus sesuaikan. Kalau misalnya kita public figure ya diusahain kan disesuaikan untuk orang-orang yang nanti ngelihat atau fans-fans kita yang ngelihat, itu aja. Oke, sekarang kita coba lihat pertanyaan dari netizen ya. Netizen yang baik dan budiman ini. Oke. Wah, parah nih. Masa ada yang bilang, "Bang, kelihatan dari bayangan mana yang bening, mana yang burem." Aduh, kacau. Kacau nih. Ini netizen ini emang aduh kadang-kadang. Yang komen nih. Aduh. Oke, ini bagus nih. Dari Adis Tuta. Adis Tuta, apakah pernah pura-pura dekat dengan sesama artis dalam kurung settingan guna mendobrak karir? Pernah nggak? Enggak. Aku paling anti yang kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Dari dulu. Nggak tahu deh. Bukan diri aku aja sih untuk bergimmick atau membuat sensasi dan settingan demi naik. Karena kan dari awal banget aku berkarir, aku memulai dari nol. Jadi kayak bagi aku hasil kerja keras dan juga perjuangan aku dari aku kecil itu adalah usaha dari aku, Oke. terus dari doa dari mama dan juga atas kehendak Tuhan. Jadi aku nggak mau merusak sesuatu yang udah berjalan baik gitu. Oke, nah itu berarti kalau kemarin ngelihat ada berita-berita tentang Natasha Wilona, itu berarti real ya, bukan settingan. Iya, makanya Karena kalau pasti ada aja kan orang yang suka bilang- mikir kayak gitu kan, kalau pacaran nih jangan-jangan disetting nih. Aku kayak suka mikir, kalau aku udah punya 11 judul sinetron, berarti harusnya aku punya 11 cowok dong yang minimal pacar atau kelihatan deket. Tapi aku cuma punya 2. Itu juga mantan. Oh iya, itu saat kamu pacaran saat itu berarti memang karena ada di satu judul sinetron yang sama gitu? Enggak sih, kalau sama yang pertama emang kita pernah ketemu di judul yang sama. Oke. Tapi abis itu kita nggak, beberapa judul tidak barengan, beda lah. Misalkan gitu kalau sinetron kan ganti-ganti Ya. pemain gitu. Kalau yang kedua sama? Kalau yang kedua udah pernah ketemu di judul juga yang sama berapa tahun yang lalu, sahabatan lama tuh. Oke. Terus ketemu lagi di judul berikutnya, baru di pertengahan judul itu akhirnya jadian. Gitu. Oke, tadi pertanyaan pertama sudah, kita cari pertanyaan kedua. Oke, ini ada Frika Da Cynthia. Ini ngomong soal pribadi lagi nih, nggak apa-apa ya. Tapi sebenarnya aku jujur agak kurang enak sih sebenarnya ngomongin membahas hal yang pribadi kayak pasangannya siapa. Cuma Nggak apa-apa lah, Kak. Nggak apa-apa ya? Santai aja. Ini kan Oke. bukan pertanyaan dari kakak. ya ini dari Iya. ini dari netizen ya. Dari Dari netizen. Frika Da Cynthia. Bang Rian Niki Pradipta, please. Kalau ada yang nanya tentang Kevin Sanjaya ke Wilona, jangan ditanyain ke Wilonanya ya. Ntar pada debat fans garis keras mereka. Loh, ini malah gue omongin di sini. ini kenapa sih? Maaf ya, aku memang belum mengikuti kamu karena aku baru follow kamu juga kan. Aku iya. Dan makasih ya udah follow aku ya, yang Aku followersnya juga sedikit. makasih udah di follow loh. Followers gue sedikit, jauh banget sama dia. Ih, nggak, maksudnya kita kalau temenan sama orang nggak ngeliat dari followers kali. Aku punya banyak temen yang followersnya di bawah 100.000 malah. Tapi tetap teman. Ya siapa tahu bisa nular kan followersnya kan. Amin, mudah-mudahan ya. Nah ini kenapa sih sebenarnya Kevin Nggak tahu, Sanjaya cuma ini? tanya sama dia, kamu kenapa gitu. Kevin Sanjaya ini ya pemain apa ya? Pemain Ya pasti kan? bukan pemain bass aja kak. Pemain monopoli dia bilang. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Emang apa lagi PDKT atau gimana? Atau lagi? Enggak, jadi waktu itu kita pernah collab bareng YouTube channel juga sama Oke. kayak kakak nih. Jadi kita baru ketemu langsung collab. Oh. Tapi ya gimana ya, aku dalam kondisi mungkin lagi jomblo juga.
Jadi kalau seandainya kakak jomblo nih, pasti kita disiperin. Ya, untung saya udah punya Iya, untuk anak kakak 2. udah punya anak. Iya, tapi jadi pasti orang aman. nggak akan. Jadi aman ya. Simpel kayak gitulah, Oke. biasalah artis. Oh, iya. Tapi memang lagi pendekatan atau memang atau hanya biasa aja? Enggak, kita cuma collab YouTube channel doang tuh ya cuma 2 kali sebenarnya. Udah setahun Oh. yang lalu lah gitu. Tuh terjawab tuh. Jangan pada berantem ya di katanya. Biasa begitu kalau kita debat kebanyakan fans collab garis sama keras. orang sih gitu. Oh, garis keras ya. Oke. Asik garis keras. Luar biasa nih. Tapi bagus dong kalau ada fans garis keras kan. Berarti kita disayangi banget. Ya. Jadi, memang perlu yang penting Yang kita penting dia tidak jahat atau membuli orang-orang ya, lain. betul. Memang kalau punya idola seperti Natasha Wilona ini pasti fansnya adem-adem harusnya. Karena orangnya adem. Adem kulkas dong. Mungkin lahirnya di dekat kulkas mungkin waktu itu ya. Nggak tahu kayak mama dulu ya. Jangan-jangan iya lagi. Oke, tadi udah kedua ya. Iya. Dari Cak Balang. Pilih cowok berewok atau mulus? Mulus sih kayaknya. Nggak suka ke cowok brewok. Gitu. Ya, gagal. Gua berewok enggak, mulus juga kagak. Dia tuh lewat udah. Nggak masuk kriteria sepertinya. Maksudnya minimal ya, aku nggak suka yang kayak gitu Oh. aja. Kagak lu udah jawab. Oke. Oh, jadi lebih suka yang agak bersih gitu ya? Ya agak rapi, bersih. Oh, berarti dikit. sesuai dengan tipe mantan-mantannya sih ya, seperti ini. Tadi udah searching, ngomong gantung-gantung sih. Jauh sama gua. Jauh sama Enggak gua. lah. Oke. Satu lagi ya. Oke, ini ada dari Ovalin Sky. Tim pete atau jengkol? Enggak dua-duanya. Oh, nggak ada Nggak dua-duanya. terlalu suka. Oke. Oke, terima kasih Wilona. Jangan lupa untuk follow, untuk subscribe channel Rian Eki Pradipta. Apa? Rian- Namanya panjang banget, Kak. Rian Eki Pradipta. Nggak dibuat lebih singkat biar followers carinya gampang Iya, gitu. nama panjang soalnya. Oh gitu ya. Rian Eka Eki Pradipta. Pradipta. Itu nama di akte. Nama di akta. Eki. Bukan nama panggung. Oke semuanya, jangan lupa kalian like, komen video ini dan jangan lupa juga di subscribe Kak Rian Eki Pradipta. Kalau ngomong sama Rian Eki Pradipta takut nggak sopan ya, jadi aku pakai Kak deh. Emang ini anak yang sangat sopan sekali. Jadi beruntung nanti yang mendapatkan hati Natasha Astaga. Wilona. Tapi buat yang masih pakai yang apa? Yang bukan, yang mandinya masih pakai gayung-gayung yang love warna pink. Tolong mundur. Atau embernya masih lumutan, tolong mundur. Sama yang masih pakai sampo yang udah habis terus dikasih air sampai penuh lagi. Tolong mundur dulu ya. Jangan dong Kak, jangan. Cewek itu kan harus tulus, mau diajak hidup susah, ya kan? Mau menerima apa adanya. Enggak, jangan gitu. Tetap kita realistis dalam hidup. Berarti dalam itu hidup harapan ini. kakak buat aku ya? Iya, dan Oke, aku tetap aminin aja. harus yang ya memang harus yang bisa ngejagain Wilona juga. Iya. Kalau ngejagain Mas Satpam juga bisa Oh, gitu jagain ya? aku kan? Pokoknya terima kasih sekali lagi buat Wilona Iya, sudah sama-sama. ada di The Rap Show. Dadah. Bye!